Saya Vina Alifa Khairuniswa dengan NIM 96 dari kelas KPI 3C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 6. Namun, saya hanya mengambil satu materi penting dari beberapa materi yang ada. Nah, materi yang saya ambil dan yang saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini adalah konglomerasi media. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang konglomerasi media, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konglomerasi media. Nah, jadi konglomerasi media adalah persatuan dari berbagai jenis media atau macam media menjadi satu kesatuan yang besar dan dikendalikan oleh satu orang. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya kesamaan visi misi dan saham yang digabungkan menjadi satu dan dikelola secara bersama. Konglomerasi media juga menjadi alat pengontrol atau pengendali banyak informasi dan produk media karena menghasilkan banyak keuntungan bagi mereka. Nah, merekanya ini siapa sih? Nah, mereka ini adalah grup media atau konglomerat yang memiliki stasiun televisi, radio, surat kabar, dan platform media lainnya. Lama-kelamaan, hal ini dimanfaatkan para pemilik grup media untuk memobilisasi kepentingan mereka masing-masing dengan melakukan intervensi informasi yang bersifat netral dan berimbang. Yang pertama, ada bentuk horizontal. Bentuk horizontal adalah penguasaan seluruh platform media pada level yang sama. Contohnya, satu konglomerat memiliki stasiun televisi, radio, surat kabar, dan portal berita daring. Nah, selanjutnya ada bentuk vertikal. Bentuk vertikal adalah penguasaan seluruh produksi media dari hulu ke hilir. Contohnya, sebuah grup media memiliki rumah produksi untuk pembuatan konten, stasiun penyiaran untuk distribusi, dan perusahaan iklan untuk layanan masyarakat. Nah, integrasi pada bentuk vertikal ini mempunyai efisiensi biaya dan mereka memblokir akses pasar bagi produsen independen. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada diagonal. Nah, bentuk diagonal ini bisa dibilang sangat problematik. Kenapa problematik? Karena pemilik media ini menggunakan kepentingannya mereka masing-masing di sektor non-media, seperti politik, properti, dan pertambangan. Setelah kita mengetahui pengertian dari konglomerasi media dan bentuk-bentuk integrasi struktural pada konglomerasi media, di sini saya akan memberikan contoh pada konglomerasi media. Contoh yang saya akan berikan adalah kerjasama Indosiar dengan aplikasi video sebagai platform streaming digital. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang kerjasama antara Indosiar dan aplikasi video, saya akan membahas sedikit tentang Indosiar dan aplikasi video terlebih dahulu. Nah, jadi Indosiar ini adalah stasiun televisi yang dinaungi oleh PT Surya Citra Media, TBK atau SCMA, dan aplikasi video ini dinaungi oleh PT Elang Mahkota Teknologi TBK atau MTEK. Nah, MTEK ini adalah perusahaan yang menaungi SCMA. Nah, seperti Indosiar dan SCTV, serta MTEK juga menaungi video sebagai platform streaming digital. Jadi, contoh yang akan saya berikan itu adalah kerjasama antara Indosiar dan aplikasi video. Nah, Indosiar dan aplikasi video menggunakan virtual GIF dalam ajang Akademia. Nah, Akademia ini adalah kompetisi dangdut yang disiarkan langsung di Indosiar. Nah, virtual GIF ini sangat berpengaruh bagi para The Academia yang tampil, karena jika virtual GIF mereka terendah, itu akan memungkinkan mereka tersenggol. Namun, jika virtual GIF mereka tertinggi, itu akan memudahkan mereka untuk memasuki babak berikutnya. Para penggemar mengirimkan virtual GIF itu dengan kisaran harga 6.000 sampai 1 juta. Nah, mereka itu bisa memilih ingin harga yang mana. Nah, mereka akan mendapat koin dari virtual GIF tersebut untuk mereka kirimkan kepada akademia atau jagoan mereka. Nah, namun Indosiar dan aplikasi video ini tidak hanya mengadakan virtual GIF, mereka juga ada The Boss dan The Sultan, di mana harga The Boss dan The Sultan ini dia memiliki harga yang sangat fantasi, di mana The Boss ini memiliki harga kisaran dari 11 sampai 15 juta dan The Sultan ini memiliki harga kisaran dari 50 sampai 100 juta. Nah, para penggemar akademia ini berlomba-lomba untuk mengirimkan virtual GIF, The Boss, dan The Sultan agar jagoan atau akademia mereka tidak tersenggol pada babak tersebut.
Nah, di situ Indosiar dan aplikasi video mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk menghasilkan keuntungan yang banyak. Namun, keuntungan itu tidak hanya untuk mereka berdua saja, namun mereka juga bagi kepada para akademia atau para peserta Dangdut The Academy 7. Oleh karena itu, kerjasama antara Indosiar dan aplikasi video sebagai platform streaming digital bukan hanya sekedar kerjasama biasa seperti kerjasama antara perusahaan-perusahaan independen, melainkan sinergi internal dalam satu konglomerasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas dampak-dampak yang terjadi pada konglomerasi media. Nah, jadi dibagi menjadi dua dampak. Ada dampak negatif dan dampak positif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dampak negatif terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada informasi menjadi tidak netral, karena berita atau konten hanya diarahkan untuk menguntungkan pemilik media. Nah, yang kedua ada pilihan dan keragaman konten yang berkurang. Nah, karena yang menguasai media hanya segelintir orang atau grup, dan konten yang disajikan itu semuanya mirip atau memiliki kesamaan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini ada ancaman bagi kebebasan pers. Nah, di mana wartawan atau jurnalis jadi sulit berpikir kritis terhadap pemerintah yang memiliki hubungan terhadap media. Setelah kita mengetahui dampak negatif dari konglomerasi media, kita juga harus mengetahui dampak positif dari konglomerasi media. Nah, dampak positif dari konglomerasi media ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, informasi lebih cepat dan lengkap, di mana grup media besar ini menggabungkan siaran televisi, online, dan platform media streaming menjadi satu sistem. Nah, yang kedua ada efisiensi dan inovasi, di mana kualitas produksi acara menjadi lebih baik, seperti tampilannya, audionya itu menjadi lebih jernih, sehingga kita sebagai penonton jadi enak menonton dan mendengarkannya. Nah, yang terakhir jangkauannya lebih luas. Nah, jadi informasi penting bisa sampai ke berbagai daerah dan berbagai kalangan secara merata. Nah, jadi tidak ada lagi tuh yang ketinggalan informasi-informasi penting. Mungkin cukup sekian pembahasan yang saya dapat jelaskan dalam materi konglomerasi media di Indonesia. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Nur Asia yang telah membimbing kita dalam mata kuliah komunikasi massa. Nah, jika ada salah kata, itu datangnya dari saya, dan jika ada kata-kata saya yang benar dan bijak, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.